Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 3 April 2023, adalah yang terbaik bagi Allah. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan suci-Mu merenungkan sabda-Mu pagi ini. Layakkan kami untuk memuliakan Dikau melalui hidup kami dan ketekunan kami mengikuti firman-Mu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil kita yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikop Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru-baru ini saya mengikuti misa pembaharuan janji imamat di Katedral Keuskupan Agung Makassar. Terdapat satu momen yang hingga kini terpatri dalam sanubari saya dan pikiran saya. Seorang teman pastor yang saat itu berulang tahun tatkala didaulat untuk berdoa makan, berdoa dengan sangat indah. Petikan doanya kira-kira seperti ini. "Ya Allah, terima kasih untuk makanan yang adalah pemberian-Mu ini. Semoga makanan ini mengingatkan kami untuk tidak mengambil dalam tanda petik merampok dari gereja, tetapi mendorong kami untuk memberi diri bagi gereja kami." Banyak yang menafsirkan isi doa ini adalah singgungan kepada banyak pihak, termasuk para imam, termasuk saya tentunya, yang mengambil untung dari gereja agar bertobat. Bagi saya pribadi, doa ini adalah suara kenabian yang mengingatkan saya bahwa misi saya sebagai imam adalah memberi diri bagi kemuliaan Allah dan bagi keselamatan sesama. Bacaan Injil kita hari ini menyajikan pesan kenabian dari rekan imam tersebut. Maria, saudara Marta, menunjukkan bahwa yang terbaik harus dipersembahkan kepada Allah. Semua orang Yahudi setiap tahun wajib mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah. Jika ia kaya, maka jenis persembahannya adalah kambing atau domba. Jika ia dari kelas menengah, maka ia wajib mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Dan jika ia berasal dari golongan miskin, maka
ia wajib mempersembahkan 2 peser koin bait Allah. Pendek kata, semua orang Yahudi baik kaya maupun miskin wajib memuliakan Allah. Ciri persembahan orang Yahudi, baik kambing domba, burung merpati, koin, haruslah yang terbaik. Hewan bukanlah yang sakit dan cacat, demikian juga koin harus yang bersih dan mengkilat. Maria memuliakan Yesus sebelum hari penderitaannya, hari wafatnya, dengan meminyaki kakinya dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Sebagai ungkapan dari Maria bahwa dirinya memuliakan Yesus dan tentu saja memuliakan Allah, Maria menegaskan yang terbaik dan terutama haruslah dipersembahkannya kepada Allah. Tanda ketundukan Maria kepada Yesus adalah dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Rambut adalah mahkota dan kemuliaan bagi seorang perempuan Yahudi, dan ini dipersembahkan Maria untuk memuliakan Yesus. Di sisi lain, bacaan Injil juga menampilkan ironi dari Yudas Iskariot, seorang yang sungguh-sungguh dari awal mengikuti Yesus, tetapi yang menganggap tindakan Maria tersebut adalah sebuah pemborosan dan tindakan kesia-siaan. Hal yang menarik, keterangan bacaan Injil justru membantah kata-kata Yudas yang diberi cap pencuri. Pemberian tulus Maria dipandang sebagai kesia-siaan oleh Yudas karena menghilangkan kesempatannya untuk mendapatkan uang dari kas kelompok Yesus. Bacaan Injil hari ini sebenarnya mau mengingatkan kita bahwa hidup kita dan apapun yang kita miliki adalah rahmat dari Allah. Rahmat tersebut mengandung panggilan dan perutusan utama, yakni panggilan untuk memuliakan Allah. Maka diri kita diundang agar dipersembahkan sebagai persembahan agung bagi Allah. Apakah kita menjadikan diri kita sebagai wadah dan jembatan berkat bagi sesama kita? Kepunyaan kita adalah wadah dan alat untuk memuliakan Allah. Maka pertanyaannya kemudian, apakah kita mempersembahkan yang terbaik yang kita miliki bagi kemuliaan Allah? Maria melakukannya dalam hidupnya. Kita diundang juga untuk melakukannya. Semoga benar-benar kita laksanakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk undangan sucimu merenungkan sabdamu pagi ini. Bantu kami dan arahkan kami untuk menjadi jembatan berkat bagi sesama kami. Engkau yang hidup dan meraja bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.